Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Christine Sangur, dosen pada program studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura, Ambon. Saat ini saya akan melaksanakan salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu mengajar. Mata kuliah yang saya pilih adalah Botani Tumbuhan Tinggi pada semester 4 dengan beban SKS 3. Sebelum mengajar, saya akan menjelaskan beberapa hal, diantaranya deskripsi mata kuliah, konsep yang akan diajarkan, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan literatur yang digunakan. Yang pertama, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Botani Tumbuhan Tinggi membahas topik-topik tentang tata nama tumbuhan, determinasi tumbuhan, pengelompokan tumbuhan, karakteristik tumbuhan gimnosperma, karakteristik tumbuhan aniosperma yang meliputi dikotil dan monokotil, serta pembuatan herbarium dan penelitian tentang tanaman obat. Yang kedua, konsep yang akan saya ajarkan hari ini adalah karakteristik tumbuhan anak kelas Diali petala. Metode yang saya gunakan adalah observasi dan diskusi. Anak kelas Diali petala terdiri atas beberapa bangsa. Masing-masing bangsa terdiri atas beberapa suku. Masing-masing mahasiswa mendapatkan tugas untuk melakukan observasi terhadap satu suku dari anak kelas Diali petala. Yang keempat, tujuan pembelajaran. Mengamati sifat morfologi suku tumbuhan dari anak kelas Diali petala melalui kegiatan observasi, membuat deskripsi tumbuhan dari anak kelas Diali petala melalui kegiatan observasi, membuat klasifikasi tumbuhan dari anak kelas Diali petala melalui kegiatan observasi, dan melaporkan hasil kegiatan observasi dalam diskusi kelas. Yang kelima, kegiatan pembelajaran yang berlangsung adalah mahasiswa membawa tumbuhan berdasarkan suku anak kelas Diali petala. Kemudian, mahasiswa mengamati karakteristik tumbuhan tersebut. Mahasiswa juga dapat melakukan literasi melalui artikel dan buku ajar untuk mencari literatur pendukung. Sehingga mahasiswa akan mendapatkan informasi yang komprehensif terkait tumbuhan yang dibawa oleh mahasiswa tersebut. Hasil observasi kemudian akan dilaporkan oleh mahasiswa dalam diskusi kelas. Pengamatan ciri tumbuhan menggunakan lembar kerja mahasiswa yang disusun oleh dosen sehingga observasi dapat berjalan dengan lancar. Yang keenam, literatur yang digunakan adalah buku ajar taksonomi tumbuhan spermatophyta karangan Gembong Cipto Supomo dan buku ajar yang dibuat oleh tim pitching mata kuliah yang dapat diakses pada Google Drive yang sudah dibagikan pada grup WhatsApp. Pembelajaran Botani Tumbuhan Tinggi dilaksanakan pada hari Jumat pukul 14.00 sampai 15.30 waktu Indonesia Timur. Jenis penilaian dalam pembelajaran ini adalah penilaian formatif, yakni penilaian terhadap proses pembelajaran anak kelas Diali petala. Bentuk instrumen dalam pembelajaran ini adalah non-tes yang terdiri atas checklist terhadap kegiatan observasi mahasiswa dan penilaian portofolio berupa LKM mahasiswa. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita setelah kemarin kita sudah melaksanakan ujian dengan semester. Nah, di hari ini perkuliahan kita itu mengambil konsep tentang karakteristik tumbuhan Diali petala. Nah, sesuai tugas yang sudah Ibu berikan untuk anak-anak mencari dan mempersiapkan tumbuhan berdasarkan suku-suku yang sudah Ibu bagikan. Dan hari ini Ibu sudah melihat anak-anak sudah membawa tanaman-tanaman seperti yang sudah Ibu bagikan. Nah, hal yang akan dikerjakan hari ini adalah anak-anak akan mengamati tanaman-tanaman tersebut dan membuat deskripsinya. Namun sebelumnya kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran dari kegiatan kita hari ini. Nah, di hari ini anak-anak akan menguasai atau mengamati sifat morfologi suku tumbuhan dari anak kelas Diali petala melalui kegiatan observasi. Yang kedua, membuat deskripsi tumbuhan dari anak kelas
Yang ketiga, membuat klasifikasi hubungan dari anak kelas dialektika melalui kegiatan observasi. Dan yang keempat, melakukan hasil observasi dalam kegiatan diskusi. Nah, sebelum kita mulai pada kegiatan pembelajaran kita, di sini Ibu akan menampilkan dulu secara ringkas klasifikasi dari tumbuhan dan khususnya dari anak dialektika. Yang pertama adalah tangkai, kemudian spermatofita atau disebut sebagai tumbuhan berbiji. Kemudian subdivision adalah angiosperma, kelas Dicotyledonnae dan anak kelas Dialektika. Nah, seperti yang kita ketahui, anak kelas Dialektika ini adalah anak kelas yang memiliki bunga yang lengkap dan bisa dibedakan antara mahkota dan kolokatnya. Sementara materi sebelumnya, anak-anak jangan lupakan bahwa materi sebelumnya kita mempelajari tentang anak kelas Apetala, di mana Apetala itu artinya adalah bahwa tumbuh-tumbuhan berbunga belum bisa dibedakan antara kelopak dan mahkota dan kebanyakan memiliki tanda bunga. Namun pada anak kelas Dialektika ini kita akan mengenal tumbuh-tumbuhan berbunga yang sudah bisa dibedakan antara mahkota dan kelopaknya dengan jelas. Pada kelas Dialektika ini terdiri dari beberapa bangsa yang dapat anak-anak lihat pada PowerPoint, yaitu adalah Parietales sampai pada bangsa Apiales. Nah, masing-masing bangsa terdiri atas beberapa suku. Parietales dengan perwakilan sukunya adalah Calicaceae, Gutierrez dengan perwakilan sukunya adalah Polisiaceae, sampai pada bangsa Apiales dengan perwakilan sukunya adalah Apiaceae. Nah, masing-masing suku tersebut terdiri dari perwakilan juga dari masing-masing tumbuh-tumbuhan. Di mana tumbuh-tumbuhan ini adalah tumbuh-tumbuhan yang dapat anak-anak temukan di sekeliling kita. Nah, oleh karena itu, Ibu sudah membagi kalian untuk menemukan tumbuh-tumbuhan yang memang berpotensi kita temukan, mempunyai manfaat dan bisa untuk ditemukan di lingkungan sehari-hari untuk kita bisa mengenal tumbuh-tumbuhan tersebut dengan baik. Oke, kita akan masuk pada observasi, kegiatan observasi, dan untuk menunjang kegiatan observasi tersebut sudah Ibu sediakan lembar kerja mahasiswa. Kemudian kalian juga dapat menunjang kegiatan observasi dengan membaca dari buku yang sudah kalian fotokopi, yaitu suku taksonomi tumbuhan. Ataupun kalian dapat mengambil rujukan lain dari Google seperti artikel-artikel yang dapat menunjang kegiatan observasi kalian, ataupun buku yang sudah di-upload pada Google Drive dan linknya sudah berada di grup WhatsApp. Baik, kegiatan observasi hari ini ditunjang oleh LKM. Kemudian tumbuh-tumbuhan yang sudah kalian bawakan, kalian harus mengamati dari karakteristik akar, batang, daun, bunga, dan biji. Kemudian kalian akan menyesuaikan dengan karakteristik yang sudah Ibu berikan pada lembar kerja mahasiswa sebagai panduan kalian. Setelah itu, kalian akan membuat deskripsi. Kalian akan membuat deskripsi dari tanaman yang kalian bawa berdasarkan karakteristik yang sudah kalian amati. Kemudian kalian akan membuat klasifikasi tumbuhan. Dan untuk membenarkan klasifikasi kalian harus mencari nama ilmiah dari tumbuhan kalian dengan benar pada situs atau pada website ilmi.org. Ada website ini ya. Sebentar, sebutkan dulu nama kuliahnya.
Apakah kelihatan? Nanti aku akan ganti ceritanya. Apakah kelihatan? Baik, melalui pencarian nama ilmiah pada website tersebut, maka anak-anak akan memperoleh nama ilmiah yang benar. Nah, setelah itu anak-anak akan membuat klasifikasi berdasarkan takson dan penempatan takson yang benar, seperti yang sudah pernah kita latihan pada minggu-minggu sebelum tes. Apa kalian siap? Oke, sekarang kita berikan waktu untuk kalian melakukan observasi secara mandiri pada tanaman-tanaman yang sudah kalian bawakan. Dengan waktu kurang lebih 20 menit. Dimulai dari sekarang. Apabila pada saat observasi ada yang tidak dipahami, mungkin bijinya ya.
boleh salah Iya, terkait dengan suku. Kalau kan ada suku. Yang dilakukan dari belakang bangsa bahwa penggunaan migrasi ini memiliki beberapa jenis tanaman dan lain dari yang lain dijelaskan. Jadi saya terkait dua saudara jelaskan perbedaan atau persamaan buah yang saudara jelaskan tentang dengan buah lengkeng. Jadi Ibu memperjelas, terima kasih Raffi. Ibu memperjelas apa pertanyaan Raffi. Suku Rapindaceae ini kan adalah suku yang terbesar. Ya, suku terbesar dalam menghasilkan buah-buahan. Manfaatnya lebih ke buah-buahan untuk kita konsumsi. Nah, ada beberapa tanaman itu adalah tergolong juga dalam suku Sapindaceae. Contohnya lengkeng ya Rapina. Jadi bagaimana perbedaan dan persamaan dari tanaman rambutan dengan tanaman kelengkeng, padahal mereka adalah satu anggota satu suku, yaitu Sapindaceae. Baik, sisa sudah pertanyaan lagi. Jadi untuk samanya sendiri mungkin pada buahnya mempunyai daging buah yang berwarna putih dan juga bijinya ini mempunyai bijinya ini sama. Ya, sabut dan juga tanpa sedangkan mungkin pada perbedaannya itu mungkin pada kulit dari warna itu sendiri. Kalau kulit pada buah rambutan kan mempunyai esensi rambut sedangkan dan berwarna merah, lalu sedangkan pada buah lengkeng itu kulitnya lebih tipis dan berwarna coklat. Iya, benar sekali. Jadi Ibu menambahkan bahwa giginya adalah besar, jadi persamaannya dari lengkeng dan rambutan yang gigi bersalu, kemudian untuk salu juga warnanya sama, yaitu warna putih, hanya saja permukaan buah yang berbeda ya. Untuk rambutan berambut dan kasar dan besar rambutnya, tapi untuk yang lengkeng berambut halus dan dikit ya. Kemudian warna buah juga ada warna putih. Seperti itu rapi dan semuanya. Jadi meskipun dalam satu suku, tapi beberapa buah itu punya ciri khas berbeda, ciri khas masing-masing. Tapi ada juga persamaan yang menandakan bahwa mereka adalah satu suku, anggota dalam satu suku. Seperti itu. Baik, terima kasih Bersara dan baik, saya yakin bahwa kalian yang belum melakukan presentasi pun sudah melakukan penanganan masing-masing pada LKM yang sudah kalian lakukan. Nah, mengapa pengamatan hari ini penting? Karena setelah anak-anak mengetahui ciri dan karakteristik dari tanaman-tanaman, maka langkah selanjutnya dari kegiatan kita ini adalah membuat kunci identifikasi. Nah, biasanya kunci identifikasi itu sudah dibuat oleh para peneliti atau para ahli. Namun, karena kita mempelajari tentang pertumbuhan tinggi, maka kita juga harus mempelajari bagaimana cara membuat kunci identifikasi tersebut sehingga menghasilkan kunci identifikasi yang kontekstual, yang memang datang dari hasil pengamatan anak-anak. Nah, kunci identifikasi itu akan kita lakukan pada minggu depan, dan kunci identifikasi itu berdasarkan pada tumbuhan yang sudah anak-anak kalian diskusikan hari ini. Paham ya? Oke, apa ada pertanyaan terkait dengan kegiatan pembelajaran hari ini? Nah, baik, itu akan menambahkan lagi karena tadi memang itu sudah memberikan penguatan, tapi itu akan menyampaikan lagi bahwa dalam bangsa-bangsa yang banyak dari anak kelas dialektikal ini, mereka punya ciri khas sendiri-sendiri yang membedakan satu bangsa dengan bangsa yang lain. Kemudian dari bangsa ada suku, ada beberapa bangsa yang punya beberapa suku, dan juga ada satu bangsa yang memang punya satu suku masing-masing spesies yang sudah kalian hari ini identifikasikan. Seperti itu. Nah, karena tidak ada pertanyaan lagi, maka kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai, dan kita akan bertemu lagi pada jam dan waktu yang sama di minggu berikutnya di hari Jumat pada pukul 14.00 sampai 15.00.
dengan tugas yang baru, yaitu membuat kunci identifikasi terkait dengan tanaman-tanaman yang sudah diidentifikasikan di hari ini. Baik, sampai jumpa dan selamat sore.